Satemuni anak cerdik kalangan meri, satemuni anak cerdik kalangan meri, meri sayang mulai pajak pengiang, kwik 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 kwik, itu yang munyin memeri. Selamat berjumpa anak-anak Indonesia. Ya, kita kan sudah berjumpa pada dongeng sebelumnya. Masih ingat dongeng sebelumnya? Berjudul apa? Oh benar, nyanyian mohon hujan. Ya, masih ingat? Berhasil enggak mohon hujan? Berhasil oleh karena kerjasama yang baik antara makhluk hidup di dunia. Karena semua ciptaan Tuhan itu memerlukan air. Air itu bukan milik pribadi, ya, milik bersama. Oleh karena itu dijaga kebersihannya. Nah, sekarang Pekak Guru akan beralih kepada sebuah dongeng judulnya Man Meri. Apa judulnya? Ya benar, Man Meri. Judulnya Man Meri. Tapi sebelumnya Pak Guru jelaskan dulu isi daripada lagu tadi. Lagu tadi kalau diulangkan. Satemuni anak cerik kalangan meri. Nah itu artinya cerita itu kuno, lampau. Ini cerita lampau. Katanya ada seorang anak memelihara memeri. Tahu memeri? Memeri itu bahasa Bali artinya anak bebek. Ya, anak bebek. Karena kalau memanggil anak bebek itu ri 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 ri. Karena itu diberi nama memeri. Meri sayang melaip ngajak kanginang. Nah, meri itu sangat disayangi oleh anak kecil itu. Tetapi lari. Kemana larinya? Ngajak kanginang. Artinya ke timur laut. Kwik kwik kwik. Kwik kwik kwik. Keto yang munyin memeri. Suara memeri mana? Kwik 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 kwik. Itu suara memeri. Kalau suara bebek, kwek 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 kwek. Berbeda ya. Kalau suara bebek, induknya itu kwek 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 kwek. Kalau suara memeri, anaknya kwik 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 kwik. Kalau memanggil memeri, petani biasanya memanggil memeri, mana caranya? Ri 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 ri. Kalau dipanggil kwek 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 kwek, enggak ngerti dia. Ya, enggak ngerti dia. Kalau dipanggil kwek kwek kwek, induknya yang datang. Kalau manggil anaknya ri 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 ri. Ya, kwik 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 kwik, keto ya munyin memeri. He memeri, ri 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 ri. Cening sing dadi megedi. Nah, karena disayangi memeri itu, lalu dia memberi nasihat kepada memerinya, cening kamu tidak boleh minggat dari rumah. Ya, sekarang pedoman kita semua adalah stay at home. Ngerti enggak? Apa itu stay at home? Ya, tinggal di rumah. Termasuk memeri yang sangat disayangi ini. Mengapa anak-anak tinggal di rumah? Karena menghindari penyebaran corona. Baiklah, kita lupakan corona itu. Kita mulai mendengarkan dongeng judulnya Man Meri. Ya. Nah, pada sebuah desa ini agak terpencil ya. Hidup seorang anak namanya Man Meri, singkatan dari Nyoman Memeri.
Nah, lagi sebentar kakek guru akan jelaskan mengapa kok diberi nama Nyoman Memeri dalam judul cerita tadi. Begitu ya. Nyoman Memeri ini hidupnya sebatang kara. Tahu sebatang kara? Tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya kakak, tidak punya adik. Jadi sendiri dia mengurus rumah. Nah, memang dia pernah punya orang tua. Tetapi ketika dia berumur 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Setahun kemudian, ibunya meninggal dunia. Memang dia punya kakak. Dia akan nomor 3. Oleh karena itu diberi nama Nyoman. Kalau orang Bali memberi nama itu sesuai dengan urutannya. Kalau anak pertama itu pasti diberi nama Wayan, Gede, atau Putu. Nah, berikutnya siapa namanya? Wayan Kardi itu misalnya. Wayan Sumerte, Gede, Ardike gitu misalnya. Jadi pasti Wayan, Putu, Gede. Anak nomor 2 Made, Nengah. Made itu artinya Madya. Nengah itu di tengah-tengah. Nah, anak nomor 3 Nyoman. Nyoman itu dari kata anom. Anom itu muda. Nah, terus dikira itu anak terakhir muda. Tetapi ternyata ada anak keempat. Anak keempat itu disebut anak terakhir. Karena itu diberi nama Ketut terakhir. Ikut dia terakhir. Ya. Nah itu urutannya. Jadi Nyoman Memeri itu adalah anak nomor 3. Anak nomor 1 Wayan meninggal dunia ketika masih kecil. Anak nomor 2 Made juga meninggal dunia ketika masih bayi. Jadi tinggal anak nomor 3 namanya Nyoman Memeri. Nah sebelum ibunya meninggal dunia ya dalam keadaan sakit keras. Anaknya yang nomor 3 dipanggil. Nyoman, Nyoman. Sebentar lagi ibu akan meninggalkan Nyoman. Kamu hidup seorang diri. Ibu tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah. Tidak punya tanah. Tidak punya kekayaan. Hanya punya seekor memeri. Ini anak bebek. Ibu pungut dulu di tengah jalan. Lalu ibu pelihara. Peliharalah baik-baik. Sayangi dia. Kemana kamu pergi, ajaklah dia. Mengerti? Mengerti. Lalu ibunya menghembuskan nafas terakhir. Ya, tentu saja Nyoman Memeri menangis ditinggalkan oleh ibunya. Ya. Tapi yang paling dia ingat adalah saya harus memelihara apa yang dipesankan oleh ibu, yaitu memelihara Memeri ini sebaik-baiknya. Nah, semenjak peristiwa itu Nyoman lalu diberi nama Nyoman Memeri, disingkat Manmeri. Nah, benar apa kata ibunya, dia kerjakan sebaik-baiknya. Dia belajar mandiri, masih kecil, masak sendiri, berkebun, kebun sendiri, walaupun tanahnya tidak luas yang diwariskan oleh ayahnya. Dia kerja sendiri, tetapi tentu dengan Memeri yang dia sayangi. Jadi ke kebun Memeri ikut, memasak di dapur Memeri ikut,
makan Memeri ikut, tidur Memeri juga ikut, tapi tidurnya di kaki bukan di kepala bersama-sama Manmeri, tidak. Nah pada suatu hari Manmeri lalu pergi ke kebun. Nah sebelumnya dengarkan dulu lagu ini ya. Ong te kong te kong te, ong te kayu lembong, ende joge joge, dudukan boneka, taplong bilang penatapan kayu jadi, dinadong lila, masakapan jayai kaki. Nah, Manmeri lalu ke kebun membawa cangkul. Ikut juga Memerinya. Tidak bisa pisah ini. Ya, tidak bisa pisah. Ikut dia ke kebun. Nah, di kebun Manmeri bekerja keras. Mencangkul keras. Ya, mencangkul dia. Menggemburkan tanah untuk bisa ditanami jagung maupun ketela. Tahu-tahu Memerinya ikut membantu bekerja. Maksudnya, tetapi dia salah tingkah, akhirnya kena cangkul. Diperiksa, untung yang kena cangkul hanya sayapnya. Beberapa helai bulunya gugur. Walaupun beruntung, namun Manmeri marah kepada Memerinya. Hai Memeri, kamu mengganggu aku bekerja. Pulang kamu. Kamu tidak bisa kerja. Pulang. Nah, pulanglah Memeri itu. Kuik, 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 kuik. Dia pulang sendirian. Manmeri terus bekerja di sawah, di kebunnya. Ya, terus bekerja. Nah, menjelang matahari tenggelam, baru dia ingat. Memeri kok tidak ada. Ya, saya usir tadi. Dia pulang. Sekarang sudah jam. Dia harus makan. Pulanglah Manmeri. Ya. Pulang. Di depan pintu dia memanggil peliharaannya yang disayangi. Ri. Tidak ada jawaban. Harusnya kalau Memeri itu mendengar jawabannya tahu. Bagaimana jawabannya? Quick. Tidak ada jawaban. Dipanggil lagi. Ri. Tidak ada quick. Masuk ke dalam rumah. Dapur diperiksa. Balai-balai diperiksa. Tidak ada Memeri. Tidak ada anak bebek yang disayang itu. Barulah Manmeri sadar. Mengapa saya menghukum dia? Mengapa saya mengusir dia? Dia kan anak-anak. Anak-anak itu biasa bermain. Ketika saya mencangkul, dia inginnya ikut mencangkul. Itulah bermain. Menyesal dia. Kalau demikian, saya harus bertemu dengan peliharaan saya, yaitu Memeri. Maka datang dia ke rumah tetangganya. Jero tulungin tiang wenten manggihin Memeri. Jero merin tiange ical, kejekangin Memerin cening nongkrang.
Pergi ke rumah tetangga, tanya, jero jero merintiange ical, kaje kangen merinceninge nonglang. Wah, katanya ke timur laut. Anak bebek saya ke timur laut dia cari. Kemudian bertemu dengan tetangga. Jero jero merintiange ical, kaje kangen merinceninge nonglang, kaje kangen merinceninge nonglang, ditu ye kaje kangen, ditu ye kaje kangen. Kesana dia ke timur laut mencari memerinya. Ri 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 ri. Tidak ada jawaban. Dia cari ke semak-semak, ke pohon-pohon. Tidak ada memberi. Nah, karena matahari hampir tenggelam, dia berpikir, kalau saya terus mencari memberi pada malam hari, bahayanya besar. Memberi tidak akan dilihat dan jalan pun tidak akan dilihat. Sebaiknya saya pulang dulu, tetapi besok saya harus berjumpa dengan memberi saya. Pulanglah dia. Ongke ongke ongke. Sampai di rumah malam hari, dia tidak bisa tidur. Dia termenung, mengenang memberinya yang sangat disayangi. Dia merasa berdosa. Mengapa saya menghukum memberi, padahal dia masih anak-anak? Mengapa saya lalai memelihara memberi, padahal begitulah pesan daripada ibunya. Dia berjanji, besok saya harus berjumpa dengan memberi saya. Nah, benar. Keesokan paginya, pagi-pagi benar, dia berangkat kaje kangen timur laut. Dia berjalan ke sana sambil membawa bekal makanan untuk memberi. Ya. Dia ulangi lagi pencariannya, masuk ke semak-semak, sudah itu ke pohon-pohon, akhirnya kemana-mana, turun sungai, naik jurang, tidak berjumpa. Akhirnya ketika beristirahat di bawah pohon, dia menghibur dirinya sendiri. Sendiri, selalu berdoa, mudah-mudahan memberi saya datang. Dia panggil sekali-sekali, ri ri ri, tidak ada jawaban. Kemudian dia merenung dirinya sendiri. Ada suara kuik-kuik, pasti itu memberi saya. Kuik, 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 kuik. Itu memberi saya. Kemudian datang mencari sumber suara itu. Tibalah dia di sebuah gua.
Setelah dia mau masuk gua, tahu-tahu muncul seorang tua. Orang tua itu bawa tongkat, dia kumis, jenggot, uban, rambutnya sungguh berumbai-umbai. Man Meri merasa takut, benarkah ini orang tua yang saya jumpa? Orang tua itu lalu bertanya, "Hei, Cening, apa yang kamu cari ke sini?" Cening itu artinya kamu, anak ya. "Hei, Cening, apa yang kau cari ke sini?" "Maaf, kakek, saya memberanikan ke sini oleh karena saya mencari memeri saya yang sangat saya sayangi." "Oh, jadi kamu kehilangan memeri?" "Ya, memeri saya hilang. Saya dengar di sini." Dia menjawab, "Quick, quick, quick." Baiklah, kalau benar-benar kamu kehilangan, akan kuserahkan memeri itu." Diambilnya memeri, masuk. Kakek itu masuk ke dalam gua, sudah itu keluar membawa ini. "Inikah memerimu?" "Oh, bukan kakek, memeri saya kecil, kotor, nakal. Kalau ini adalah bebek induk memeri." "Oh, kalau demikian tunggu di sini." Datang lagi orang tuanya lalu mengeluarkan memerinya. "Inikah memerimu?" "Oh, bukan kakek, memeri saya kecil, nakal, berlumpur, kotor. Kalau ini bebek yang sangat mahal." "Bukan, itu bukan milik saya." Nanti dulu, kakek punya memeri ya. Kakek punya memeri, coba periksa apakah ini memerimu. "Inikah memerimu?" "Oh, bukan, warnanya lain kakek, warnanya lain. Coba saya panggil, quick, 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 quick." Tidak nyaut dia, tidak nyaut. "Bukan memeri saya." "Inikah memerimu?" "Oh ya, quick, 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 quick." Dijawab oleh memeri ini lalu quick, 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 quick. Kemudian Man Meri datang mengambil memerinya, kemudian diciumnya. "Aduh, rindu sekali aku padamu. Oh, quick, 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 quick." Senang sekali dia. Terima kasih kakek. Inilah memeri saya yang sangat saya sayangi. Ini warisan dari orang tua saya untuk memeliharanya dia baik-baik. Demikian. Cening, kamu jujur sekali. Kamu aku beri bebek berbulu emas, kamu tidak mau. Aku beri kamu bebek yang mahal berbulu perak, kamu tidak mau, karena itu bukan milikmu. Benar-benar jujur kamu. Oleh karena itu, kamu kuberi hadiah seekor memeri lagi. Terimalah ini baik-baik. Ini memeri jantan. Memerimu memeri betina. Peliharalah sampai dia besar. Ternakkan. Kemudian dia akan bertelur. Kamu nanti akan punya telur yang banyak. Kamu akan berbahagia. Senang sekali Nyoman Memeri. Dia takzim di depan orang tua itu. Kemudian mengucapkan banyak terima kasih.
Tepuk tangan anak. Ya, bagus. Ngerti cerita tadi? Cerita tadi adalah cerita rakyat, ya, warisan dari nenek moyang kita dulu mengenai memeri atau anak bebek. Ternyata anak tadi mendapat pujian dari orang tua karena jujur. Dia diberi memeri yang mahal-mahal. Ini bebek mahal, ya, bebek mahal harganya tidak ternilai. Tidak mau dia. Dia mencari yang dia sayangi. Jadi seorang anak harus jujur. Kalau jujur, dia akan mendapat pahala yang tinggi. Nah, apa yang diberikan oleh orang tua tadi adalah memeri juga, ya, tetapi memeri jantan. Memeri ini dipelihara oleh manmeri, kemudian diternakkan, lalu menghasilkan, setelah besar, menghasilkan telur sebanyak-banyaknya. Dengan inilah dia hidup berusaha. Nah, terus bagaimana? Anak-anak kan belajar di rumah. Mendengar cerita tadi gimana? Apa manfaatnya? Satu, kita harus jujur. Kedua, harus disiplin. Disiplin itu maksudnya mengikuti nasihat orang tua. Bekerja keras. Dia bekerja di kebun kan? Ya, sudah itu disiplin mengatur waktu. Ya, jadi anak-anak kapan belajar, kapan bermain, kapan beristirahat. Kalau punya adik, mengasuh adik. Ya, lalu malam hari sebelum tidur Pak punya waktu untuk mendengarkan dongeng. Ingat, ya, nasihat daripada dongeng tadi adalah harus jujur dari kecil sehingga bangsa Indonesia nanti akan maju, tidak mundur, dimundurkan oleh orang tidak jujur. Siapa orang tidak jujur itu? Koruptor. Kalau koruptor diberi benda yang mahal begini, senang sekali. Ya, bahkan dia tidak akan mengakui ini miliknya. Ini yang menjadikan miliknya. Tapi anak-anak kan jujur, pelihara jujur dari sekarang. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa pada dongeng yang akan datang. Tepuk tangan anak ya.